Baik, kali ini kita akan belajar membuat catatan keuangan sederhana ya. Ini bisa dipakai bagi Anda-Anda yang memiliki usaha kecil-kecilan dan ingin tahu berapa pemasukannya, pengeluarannya, kemudian juga saldonya. Nah, di sini saya menggunakan Excel, kemudian saya contohkan seperti ini ya, sistem kerjanya. Misalnya ini sudah ada 3 transaksi, lalu yang keempat misalnya tanggal 4 Januari. Ini ada penjualan. Nah, ketika ini muncul ada transaksi, maka saldonya akan muncul meskipun belum berubah karena di angkanya belum berubah ya. Misalnya penjualan harian 250.000. Nah, di tanggal yang sama misalnya belanja bahan baku lagi 500.000. Nah, jadi seperti ini ya, akan terupdate saldonya berapa, di atas juga, kemudian total pengeluarannya berapa, total pemasukannya berapa. Jadi kita tahu, dan ini kalau kita scroll turun, ini juga akan kita freeze ya, supaya tetap muncul. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus di tutorial recehan. Oke, di sini saya punya file baru ya. Meskipun ini template-nya sama persis, tapi rumus-rumusnya belum ada. Ini Anda bisa membuat sesuai dengan selera masing-masing nanti ya. Ini saya hanya main di warna-warna saja. Ya, nanti tentu Anda bisa bermain-main ya dengan warna-warna sel ini. Nah, ini saya contohkan di tanggal 1 Januari tadi ya. Penanaman modal awal, berarti kan dia di pemasukan 2 juta. Nah, ini angkanya masih belum ada rupiahnya ya, nanti kita akan ganti. Kemudian saldo, mengapa belum keluar ya, karena memang belum ada rumusnya. Untuk saldo di baris pertama, ini kita samakan dengan pemasukan. Ya, kita samakan dengan pemasukan, tinggal sama dengan kita klik D7, enter. Nah, ini saldonya sama. Kemudian jika di tanggal 2 Januari, ini pura-puranya sudah mulai jualan gitu ya. Sudah mulai jualan. Ada pendapatan harian. Oh, maaf. Ini belum jualan dulu ya. Kita beli bahan baku dulu ya. Beli. Belum ada bahan bakunya kok udah mulai jualan ya. Beli bahan baku misalnya 750.000. Nah, saldonya belum muncul karena kita belum rumuskan. Nah, rumusnya ini cukup sederhana ya. Cukup sederhana, tinggal kita klik. Lalu di sini sudah ada saldo awal, di sini nanti ada pemasukan, ada pengeluaran. Kita klik saja sama dengan, kemudian di klik bagian saldo awal di atasnya. Nah, kemudian kalau pemasukan itu akan kita tambahkan. Jadi plus pemasukan kita klik. Kemudian pengeluaran akan kita kurangkan. Minus. Nah, jadi F7 plus D8 minus E8. Kita enter. Nah, apakah cocok? Ya, 2 juta dikurangi pengeluaran sekian. Nah, rumus ini bisa kita langsung tarik turun ya. Seperti ini. Kemudian saldonya nanti otomatis akan berubah ketika misalnya di tanggal 3 Januari 2025 ini ada pemasukan atau pendapatan harian. Ini artinya hasil jualan gitu ya. Hasil jualan pemasukan berarti misalnya atau 250.000. Enter. Nah, otomatis dia akan dijumlahkan ya sesuai rumusnya. Ya, karena di sini kosong jadi 100 atau 1.250 ditambah 250 dikurangi kosong. Jadi ketemunya sekian. Nah, kemudian kita akan rapikan dulu atau kita atur formatnya supaya ada rupiahnya dan ada pemisah nolnya supaya nanti tidak bingung ini uang 2 juta atau 200.000 gitu ya.
kita blok, klik kanan, format cell, di accounting kita klik, kemudian simbol ini ada bermacam-macam, kita pilih yang Rp. Oke, nah supaya terlihat ada rupiahnya seperti ini ya. Nah kemudian kita akan buat supaya ketika tidak ada transaksi seperti ini ya, belum ada transaksi, saldonya tidak muncul ya, supaya tidak gembar-gembar seperti ini ya. Nah caranya kita klik di rumus yang pertama tadi di baris kedua ya, kita klik lalu kita buat conditional formatting. Caranya seperti ini. Jadi nanti kita akan buat, sebenarnya tidak kita hilangkan tapi akan kita ganti warna fontnya. Jadi ketika di sini tidak ada transaksi, maka fontnya akan menjadi warna putih. Ya, putih itu menyatu dengan backgroundnya, jadi seolah-olah tidak ada angkanya. Padahal ada angkanya tapi tidak kelihatan karena warnanya putih. Nah, caranya kita klik, lalu home, conditional formatting kita klik, lalu kita new rule. Ya, pilih new rule. Pilih yang use a formula to dan seterusnya ini. Nah, di sini kita atur format value where this formula is true. Jadi ketika formula ini benar gitu ya, dia akan ngapain. Jadi ketika sama dengan ketika ini kan di baris kedua ya, berarti kita juga di baris kedua. Ketika di sini atau di C8 itu ya, C8, jangan lupa ini dolarnya dihilangi, supaya nanti ketika kita tarik turun dia akan menyesuaikan ya, jadi tidak terpaku hanya pada C8. Nanti kalau kita tarik turun berarti jadi C9, C10 dan seterusnya. Jadi jika C8 sama dengan kosong ya, sama dengan kosong, petik ini artinya kosong, maka previewnya atau preview di sini akan seperti apa. Nah, kita format, maka ini ada number, ada font, border, fill, kita bisa atur, tapi kita akan atur hanya di fontnya saja, font di angka saldonya. Font ini kita pilih, kalau tadinya automatic kan hitam, kita pilih yang putih. Lalu oke. Loh, kenapa ini tidak berubah jadi putih? Ya karena di sini ada transaksi. Coba kalau ini kita hapus. Nah, dia akan hilang. Seolah-olah hilang karena dia berubah warnanya menjadi putih. Ya, kita undo. Nah, demikian juga yang bawah nanti akan menyesuaikan jika format ini kita copy turun. Ya, kita klik, kita tarik turun. Nah, ketika tidak ada transaksi, maka dia akan seolah-olah kosong seperti ini. Dah, ini kita tarik aja sampai bawah, sampai kira-kira transaksi dalam 1 bulan itu ada berapa itu ya. Kita tarik turun. Nah, ini sudah beres ya. Nah, ini misalnya tanggal 4 Januari. Ada pendapatan harian lagi. Nah, ini otomatis muncul ya karena di sini sudah ada tulisan, meskipun ini sama karena di pemasukan belum kita ketikkan ya. Contoh 350.000. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian tadi ya, ini yang file ini ya. Ini kan kalau kita scroll naik turun dia tetap ya. Ini kita freeze. Ini kalau ini kan belum. Kita freeze, caranya kita blok di sini persis di bawah yang akan kita freeze. Lalu view, freeze pen, lalu klik ini, freeze pen, klik. Nah, otomatis kalau kita scroll, yang bagian atas, di atasnya yang kita freeze, dia akan tetap. Jadi mempermudah, oh ini kolom transaksi, ini kolom pemasukan, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian atas, total pemasukan ini seperti apa? Ya udah, tinggal kita klik, sama dengan kalau total pemasukan berarti total dari ini semua. Lalu kita gunakan sum. Ya, sum, kurung buka, kita blok, kurang lebih sama dengan yang saldo tadi. Ya kita kira-kira aja lah. Misalnya sampai di record
ke 150 gitu ya. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan menjumlah pemasukan-pemasukan yang ada di sini. Demikian juga yang pengeluaran. Ini tinggal kita sum. Ya, sama seperti pemasukan tadi, tapi berhubung ini rumusnya sama, ini tinggal kita tarik aja. Kita klik, kita tarik ke kanan. Nah, maka dia akan otomatis menjumlah ya sum E7 sampai E150 ya kolom E. Kalau tadi kan ini sum D7 sampai D150D. Jadi otomatis ya. Kalau saldo ini baru kita tidak bisa sum ya, karena akan menjumlahkan ini terus. Tapi kita akan klik kira-kira di terakhir tadi sampai mana itu ya. Nah, ini sampai di baris ke-236. Kita klik sama dengan ya, saldonya sama dengan ini, karena ini tadi sudah ada rumusnya ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Oke, gimana? Gampang kan? Nah, ini nanti bisa Anda gunakan untuk beberapa bulan ya. Ini saya contohkan, ini pengeluarannya kan baru 1 ya. Kita contohkan tanggal 5 2025 cetak media promosi. Misalnya di sini 150.000. Enter. Nah, ini otomatis akan update baik itu saldonya, total pengeluaran juga update sesuai dengan ini, pemasukan juga sesuai ini. Itu lalu ini kita contohkan, ini kan periode Januari ya. Kita ganti nama sheetnya, kita klik 2 kali. 2025. Nah, kita akan gunakan ini di bulan Februari. Kita tinggal plus ya, kita blok semua. Caranya kita klik di sini. Nah, tinggal tekan Ctrl C. Lalu kita ke sheet 2. Tekan di sini juga Ctrl V. Nah, ini maka akan sama persis ya. Sama persis. Kecuali free span-nya ya, kita perlu atur lagi. View, free span. Nah, ini tinggal nanti, ini kan bulan Februari ya, kita ganti Februari 2025. Enter. Kemudian ini juga kita ganti bulan Februari. Nah, transaksinya kita hapus, tapi ingat yang saldo jangan ya, jangan dihapus. Transaksi ini dihapus. Nah, kemudian ini 1 Februari 2025, berarti kan ini saldo. Nah, betul kan? Jadi isinya di sini, pemasukan ini nanti saldo Januari 2005. Nah, cara mengisikan saldonya ya ini kita tinggal hapus. Nah, di pemasukan tinggal kita klik, lalu kita ketik sama dengan. Jadi sama dengan saldo di akhir Januari ya. Akhir Januari kan saldonya sekian. Tinggal kita klik, lalu enter. Nah, otomatis akan muncul di sini saldo Januari sekian. Ya, tentu saldonya juga akan menjadi sekian. Lalu andai kata di 2 Februari 2025 kita ada transaksi pembelian bahan baku. Nah, otomatis akan muncul di sini. Kita contohkan Rp850.000. Otomatis ini akan terupdate total pengeluaran di bulan Februari berapa. Nanti di Januari total pemasukan di Februari juga nanti akan muncul di sini. Demikian juga untuk saldonya. Ini nanti kita bisa pakai selama setahun ya. Jadi sheet-sheetnya tinggal kita sesuaikan saja. Jadi nanti kita bisa rekap ya. Kita bisa rekap
untuk pengeluarannya dan pemasukannya serta saldonya di tiap bulan itu seperti apa kondisi keuangan kita. Oke, gimana? Gampang kan? Silahkan boleh dipraktekkan. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang paham, nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi di video tutorial recehan selanjutnya. Bye.